Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya guys. Di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Iva Dwi Apriliana, biasa dipanggil Iva. Aku lulusan Universitas Swasta di Kediri tahun 2017, angkatan 2013. Di sini dulu saya ngambil program studi akuntansi. Kenapa kok aku ambil program studi akuntansi? Nah, banyak banget alasannya, pentingnya kalian semua juga ngambil akuntansi itu sekarang yang ingin saya sampaikan dan sharing ke kalian semua. Nah, awalnya dulu aku milih jurusan akuntansi itu bukan karena aku suka ya, bukan karena aku pintar di bidang akuntansi, bukan karena aku juga senang, bukan karena aku menggemari atau ngefans banget sama akuntansi, bukan. Karena alasan pertama aku tuh karena aku tuh nggak ngerti dan aku tuh pengen ngerti, aku tuh pengen tahu, dan rasa keingintahuanku itu lebih besar daripada rasa senang aku. Nah, pada saat itu awalnya aku bingung karena program studi yang aku suka tuh sebenarnya bahasa Inggris, tapi bukan berarti aku juga pinter ya bahasa Inggris, bukan. Dulu aku tuh bingung juga bahasa Inggris atau akuntansi. Terus aku mikir lagi prospek terbangnya tuh gimana untuk akuntansi sama bahasa Inggris. Aku mikirnya kayak gitu, sedangkan aku dalam bahasa Inggris pun juga nggak begitu jago. Bisalah kalau bahasa Inggris diolah belajar otodidak, nah bisa lah, asal ada kemauan. Semuanya pun juga kalau asal kita punya kemauan pasti bisa ya kan. Nah, tapi aku tuh penasaran banget sama akuntansi. Nah, di situ aku penasaran kan karena banyak orang ngomong kalau akuntansi itu susah, kalau akuntansi itu rumit, dan kalau akuntansi itu buat pusing kepala kita. Nah, memang benar akuntansi itu seperti itu, tapi ketika kita emang awal-awal kita terjun ke dunia akuntansi, pasti itu yang kita rasakan. Tapi kalau kita udah telaten, udah lama di bidang itu, kita pasti akan have fun dan nyaman-nyaman aja. Dan pusing itu setiap hal atau apapun itu pasti akan ada fase dimana kita merasa pusing, susah, dan sulit, karena semua ilmu itu pasti berkembang. Nah, di situ aku pilih akuntansi karena juga ada prospek untuk kedepannya. Aku mikir gini, semua perusahaan baik itu besar ataupun kecil pasti membutuhkan dong jasa akuntan atau jasa jasa keuangan, orang yang pinter, orang yang mahir di bidang akuntansi. Kenapa kok akuntansi itu memiliki peluang besar bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan? Karena menurut saya akuntansi itu kunci utama dalam sebuah perusahaan itu. Karena di dalam akuntansi akan memberikan sebuah gambaran atau informasi kepada perusahaan itu, apakah perusahaannya itu kinerjanya baik atau buruk, terus sehat atau enggak, terus juga perusahaan ini laba atau rugi. Nah, seperti itulah peran akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Nah, sekarang saya ingin berpesan kepada kalian semua, para adik-adik dan junior saya yang ragu atau bimbang milih jurusan. Kalau kalian minat, kalau kalian rada suka sama akuntansi, ya sok lanjutkan aja, karena nggak ada yang salah. Dan jangan takut, karena kalau kita takut, kita juga nggak akan tahu gimana dalamnya akuntansi itu, kita nggak akan tahu. Maka dari itu harus ada keberanian yang muncul dalam diri kalian untuk memilih sebuah jurusan. Dan ketika kalian sudah memilih, jangan pernah menyesali, ya kan. Nah, dan saya juga berpesan, jangan lupa kalian untuk
untuk memperdalam ilmu akuntansi pajaknya. Nah, di dalam akuntansi prodi akuntansi itu terdapat akuntansi pajak. Nah, di dalam akuntansi pajaknya itu kalian harus benar-benar fokus, karena di dunia kerja akuntansi pajak itu sangat dibutuhkan untuk menghitung PPh 21, PPh 23, PPN, PPh 25, PPh 29 dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bab-bab kayak gitu itu kalian juga harus ngerti. Nah, sebelum kalian terlambat, dan ini sebelum kalian terlambat juga ya, ini adalah sebuah sedikit informasi untuk kalian. Apabila kalian udah terjun ke prodi akuntansi, semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf kalau kata-kata aku masih belepotan ya, karena memang belum terbiasa ngomong di depan kamera. Sharing lah istilahnya tentang akuntansi, ya udah aku buatlah vlog kayak gini. Dan juga contoh nyata yang udah saya alamin itu, akuntansi itu membawa dampak besar buat saya, dimana saya lulus tahun 2017, wisuda juga tahun 2017 September. Nah, di situ saya hanya nganggur 7 hari. Setelah wisuda itu nganggur 7 hari, hanya 7 hari seorang fresh graduate langsung dapat pekerjaan. Nah, ya aku mikirnya, apakah ini dulu bener ya? Apakah karena aku milih bener jurusan aku akuntansi? Nah, di situ aku juga udah ngerasa di situ, karena menurut aku besar kecilnya perusahaan itu membutuhkan seorang akuntan, orang yang bisa menghitung kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, dan juga waktu itu setelah aku dapat satu pekerjaan pertama kali aku setelah lulus kuliah, itu aku nggak bertahan lama. Aku sebagai staff admin di situ juga akuntansinya juga kepake, karena di situ kita job desk-nya menjurnal semua transaksi melalui software, dan ada supervisor accountingnya sendiri. Di situ aku cuman menjurnal semua transaksi keluar masuknya aja. Nah, setelah ada salah satu hal atau alasan tertentu, aku keluar dari perusahaan A ini ke perusahaan B. Nah, jangka waktu ke perusahaan A dan B ini juga nggak lebih dari 1 bulan ya guys, dari September 2017 dan aku keluarnya Januari 2018. Di Februari tanggal 1-nya ini aku udah dapat kerjaan guys di perusahaan B. Nah, di perusahaan B ini jabatan aku tuh sebagai staff accounting, bukan lagi staff admin, dimana staff accounting ini pure menghandle laporan keuangan, dari membuat HPP, laba rugi, dan juga neraca. Nah, aku juga sempat membuat laporan arus kas di situ, jadi keluar masuknya uang. Nah, di situ aku juga buat. Nah, di perusahaan B ini aku bertahan cukup lama, sekitar 2 tahun setengah, kurang lebih 2 tahun setengah. Terus banyak banget pengalaman dan juga ilmu yang aku dapat dari perusahaan B ini. Dan staff accounting intern ya jabatan aku di perusahaan B ini. Dan jadi enggak ngurus pajak, enggak ngurus laporan keuangan pajak, jadi fokus ke laporan keuangan intern perusahaan. Dan selanjutnya aku menikah. Nah, aku menikah, suami aku pengen aku ikut dia. Nah, suami aku kan domisilinya di Surabaya, jadi aku domisilinya di Kediri. Jadi aku mau nggak mau harus nurut apa kata suami aku. Jadi aku resign dari tempat kerja aku di perusahaan B ini, ikut suami. Dan prosesnya juga nggak lama guys. Di situ aku juga
Setelah itu Juni 2020 aku resign pekerjaan. Terus Juli aku belum ngelamar, bukannya belum ngelamar ya, aku di Juni akhir mau keluarnya itu udah ngelamar. Nah, banyak banget panggilannya. Setelah aku punya pengalaman itu banyak banget, apalagi ditunjang sama pendidikan aku, basicnya akuntansi. Nah, itu banyak banget panggilannya. Nah, di saat itu aku belum bisa mengiyakan di perusahaan selanjutnya karena orang tua aku minta aku untuk menghandle semua keuangan orang tua aku untuk membangun rumah. Jadi aku stay di rumah 1 bulan. Nah, setelah selesai 1 bulan lebihan lah, itu aku nyoba ngelamar lagi, dan alhamdulillahnya nggak ada 1 bulan lagi. Di bulan Agustusnya ini aku dapat kerjaan. Jadi juga nggak sampai lama guys, di perusahaan C ini aku dapat pekerjaan, yang diterima kerja tuh nggak lama ya, seperti itulah. Dan pelajaran yang aku dapat dari perusahaan A, B, dan C kebanyakan pajaknya dibutuhkan skillnya itu ya menghitung PPh 21, PPh 23, dan juga PPh 25, PPh 29, juga ngerti PPN dan lain sebagainya. Itu basic yang harus kalian pelajari, kebanyakan seperti itu. Nah, untuk adik-adik semuanya dan juga teman-teman aku yang mau kuliah atau mau ambil jurusan baik itu SMA maupun SMK, kalian jangan takut untuk mengambil jurusan akuntansi, karena menurut aku prospeknya itu luar biasa besar banget, dan itu aku rasain dan benar-benar aku rasain. Semoga kalian yang ragu-ragu, yang takut, jangan takut lagi dengan kalian menonton video ini. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua. Dan maaf juga kalau ngomongnya aku masih belepotan, karena ini vlog pertama aku di depan kalian semua, memberikan informasi atau sharing kayak gini, biar juga tambah lah pengalaman aku di bidang vlogger ini juga ya. Jadi buat kalian semua, semoga kalau kalian minat di bidang akuntansi, semoga kalian juga bisa berkarir di bidang akuntansi. Syukur-syukur bisa membuka jasa akuntan sendiri ya kan, dan jasa akuntan ini juga luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.